Lagi rame tesis tentang nasab yang katanya ilmiah. Part 3, by Bu Zain. Bolehkah menentukan nasab jauh atau membatalkan nasab dengan metode DNA? Masalah isbat zuriyah dengan DNA itu sudah dijawab oleh Habib Hanif Alatas ketika acara debat di Kesultanan Banten, antara pihak Kiai Imad dan yang kontra dengan Kiai Imad, bahwa Forum Ulama Fikih Dunia telah membuat keputusan qoror tentang kaitan DNA dan nasab. Seperti video di link ini, https://youtube.be/6b4mjhw3 Si sama dengan Fujuayumix 3 out. Jadi, masalah larangan menggunakan DNA untuk menentukan nasab jauh itu bukan pernyataan pribadi Habib Hanif, sebagaimana tuduhan guru gembul Johan Riyadi dan Bang Haji Roma Irama. Tetapi Habib Hanif mengutip dan membacakan hasil keputusan ulama fikih dunia qoror. Silahkan disimak link video tadi, agar semakin jelas tentang keputusan ulama fikih dunia kaitan tentang nasab dan DNA. Adapun dalam potongan video Habib Rizik yang diviralkan oleh kelompok pendukung Kiai Imad, yang dinarasikan seakan Habib Rizik membantah Habib Hanif, kaitan dengan DNA dan nasab, padahal sebenarnya kalau mau lebih jeli, di akhir potongan video yang mereka viralkan itu, Habib Rizik sudah jelas menekankan bahwa walaupun memang DNA ini belum bisa dijadikan untuk penentuan isbat nasab jauh seseorang. Begitu ucapan Habib Rizik di video pendek itu. Apalagi menggunakan hasil DNA digunakan untuk membatalkan nasab seseorang yang sudah sesuai dan diakui dalam kaidah para ulama ahli nasab, maka itu tidak dibenarkan, begitulah menurut hasil ijtima, ulama fikih dunia. Silahkan simak pula keterangan Prof. Dr. Zainab Al-Mutairi, seorang profesor madya spesialis genetika molekuler di sebuah universitas di Saudi Arabia, yang dengan tegas mengatakan bahwa tes DNA tidak bisa menentukan nasab jauh. Simak di link ini, https://youtube.be/hdbwilago. Si sama dengan 2 kakas kick. Intinya hasil DNA tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan nasab jauh, kecuali dalam beberapa kasus, seperti nasab dekat. Dalam kasus bayi tertukar di rumah sakit, maka ilmu DNA bisa digunakan untuk menentukan bayi yang tertukar tadi, agar bisa kembali ke orang tua biologisnya, dengan bantuan tes DNA. Jadi dalam hal ini, DNA hanya sebatas mencari orang tua biologis. Adapun untuk menentukan nasab, DNA tidak bisa dijadikan sebagai penentu. Sebagai contoh, jika ada bayi yang lahir di rumah sakit tadi, walaupun hasil DNA-nya sama dengan orang tua biologisnya, tetapi jika bayi yang lahir tadi dihasilkan dari hubungan di luar nikah, maka bayi yang lahir tadi tidak boleh haram dinisbahkan kepada ayah biologisnya, walaupun DNA-nya sama dengan ayah biologisnya, tetapi wajib dinisbahkan kepada ibu biologisnya, karena nasab itu sah menurut syariat jika dari hasil pernikahan yang sah. Jadi, jika ada info yang menyebutkan bahwa nakobah-nakobah internasional menggunakan tes DNA untuk isbat menentukan nasab seseorang, maka silahkan dibuktikan, di nakobah negara mana yang menggunakan tes DNA untuk isbatun nasab penentuan nasab sebab isbat nasab dengan DNA sudah jelas dilarang oleh ijtima, ulama fikih dunia. Apalagi jika sebuah nasab seseorang itu sudah jelas secara ilmu nasab, maka tidak bisa dibatalkan dengan tes DNA seperti yang sering dinarasikan oleh para pihak pembatal nasab Ba'alawi. Untuk lebih jelas, silahkan simak keterangan ulama fatwa Mufti Mesir Syekh Syauqi berkaitan tentang DNA yang digunakan untuk membatalkan nasab di link ini. https://youtube.be/djz_FGIL0YW. Si sama dengan S8 ISPEX_VCP. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.